Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 12 ya. Pertemuan ini tentang praktiknya ya. Sebelumnya tahun 11 kita belajar tentang mengenal operator aritmatik dan logika ya. Kita langsung saja ya. Pertama, untuk praktik ini kita akan membuat suatu aplikasi kriteria kelulusan yang nantinya dapat menyatakan lulus atau tidak lulus jika nilai rata-rata lebih dari 69, maka dinyatakan lulus. Tampilannya seperti berikut. Pertama kali akan keluar ya di layar nilai tugas diisi oleh user. Ini di ujian diisi oleh user. Kalau sudah diisi, apabila nilainya di atas 70, di atas 69 ya. Di atas 69 tentunya ya. Maka tampilannya seperti ini. Ya. 70 termasuk yang lulus ya. 69 ini. Dan apabila rata-ratanya itu di bawah 70 ya, maka tampilannya adalah tidak lulus. Dari situ kita bisa lihat kita dari masalah ini ya. Jadi setiap pemrograman kita akan selalu dimulai dari masalah ya. Jadi kamu mungkin akan diberikan masalah dan kamu menyelesaikannya ya. Dalam prakteknya nanti ya. Ini kan contoh ya. Jadi masalahnya ini ya, masalahnya ini. Kemudian dibuat tampilannya ya. Tampilannya seperti ini, rekaan tampilannya ya. Maka dari sini kita buatlah algoritmanya ya. Seperti ini ya. Saya akan coba ganti tampilannya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ini adalah algoritmanya. Dari masalah yang tadi ya, yang ini. Sebentar. Dari masalah ini. Mana? Dari masalah ini ya. Merah ini masalah ini. Maka kita buat dulu apa? Algoritmanya ya. Seperti ini algoritmanya. Jadi mulai. Terus masukkan nilai tugas, masukkan nilai ujian. Setelah itu kita ulas hitung rata-ratanya. Kita cek apakah rata-ratanya lebih besar daripada 969. Kalau iya, maka dinyatakan lulus. Kalau tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Ya. Nah, berarti kita menggunakan operator ya, operator matematika dalam hal ini ya. Sekarang kita akan mencoba membuat bahasa program dari algoritma ini. Setelah itu kita terjemahkan ke dalam script bahasa program. Nah, itu ya. Jadi pertama tahu masalahnya dulu. Yang kedua bikin dari masalah tersebut. Kamu bikin apa? Bikin algoritma. Yang kedua. Yang ketiga baru kamu konversi ke bahasa pemrograman. Ya, di sini akan dicontohkan ya bagaimana prosesnya ya. Dari algoritma ini kita pertama yang kita lakukan ya ini sudah standar ya. Standarnya seperti ini ya. Masukin include IO stream using namespace std, ini standarnya. Setelah itu kita bikin main program. Sebelumnya kita bikin dulu konstanta ya, garis baru ya, ini untuk garis baru untuk enter ya, seolah-olah ya kalau di ini garis baru lah ya. Setelah itu kita bikin apa? Kita harus tentukan dulu di main program ini apa saja variabelnya ya. Di sini ada ya, sini ada nilai tugas, nilai ujian, dan nilai rata-rata. Ini semua kita kasih nilai integer ya. Ininya tipenya tipe integer. Jadi kita tulis di sini. Kita deklarasikan ya, integer. Langsung aja ya saya. Nah, integer nilai tugas, nilai ujian, nilai rata-rata, ini semua yang akan kita gunakan ini ya. Ininya. Nah, selanjutnya kan di dalam program ini kan ada rencana seperti ini ya. Keluar pertama kali aplikasi jalankan, maka tampilan seperti ini. Jadi ini kita bikin tampilan seperti ini ya. Seperti ini dulu ya. Jadi selanjutnya ya ini berarti apa? Cout ya. Cout. Nah, ini kriteria kelulusan ya. Kemudian kita kasih garis baru ya, 2 kali supaya lebih jauh ya dari antara kriteria kelulusan dengan tulisan masukkan nilai tugasnya. Saya kasih garis baru di sini ya.
Nah, ini dia garis barunya. Baru kita masukkan di sini ya nilai tugas. Kemudian sini ya nilai tugas. Nah, ini dia nilai tugasnya sudah. Kita tambahin lagi garis baru lagi ya. Garis baru. Sini sekali garis baru ya. Terus kita masukkan nilai. Oh, sebelum masukkan nilai tugas ada check-in ya. Masukkan nilai tugas. Apa yang dimasukkan? Check-in. Check-in seperti ini ya. Yang kita masukkan berarti ini nilai TGS ya. Ini ya. Nilai TGS. Nah, seperti ini ya. Terus kita kasih garis baru ya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian garis baru masukkan lagi, masukkan nilai kalimat, masukkan ya, tampilkan kalimat, masukkan nilai ujian gitu kan ya. Setelah itu masukkan nilai ujian ini berarti kita check-in lagi ya. Check-in ini untuk input ya, input user ya. Tapi yang dia check-in kan bukan nilai tugas tapi nilai ujian yang ini ya. Ini nilai ujian ya, nilai ujian. Kemudian garis baru kembali. Itu kan? Ya, garis baru lagi. Nah, garis baru ya. Setelah itu kita proses hitung rata-rata. Maka di sini hitung rata-rata itu sama dengan ini pakai rata ya, rata ini ya. Artinya rata itu sama dengan nilai tugas yang ini yang dimasukkan ini ya, atau ini ya. Nilai tugas yang dimasukkan user ditambah dengan nilai ujian yang ini yang dimasukkan oleh user ya. Ini ya nilai ujian ya, dibagi dengan 2. Itulah rata-rata. Titik koma jangan lupa ya. Setiap akhir dari itu kasih kita tanda. Setelah itu kita langsung menampilkannya, tapi kita garis baru dulu. Garis baru dulu. Saya pakai garis barunya 2 kali lah ya. Garis barunya 2 kali. GRSB baru, oke. Baru kita oh ini sudah ada garis baru ya. Oh ya. Sorry. Sudah ada garis baru ini ya. Jadi nggak usah lah. Nah, langsung kita kerjakan yang ini kan ini ya. Jadi masukkan nilai ujian yang ini ya. Ini masukkan nilai ujian. Dimasukkan nilai ujiannya oleh user nantinya ya. Setelah itu menghitung rata-rata, kita hitung rata-rata. Ini garis baru dulu ya. Setelah itu hitung rata-rata, setelah itu ini. Ini menggunakan operator condition. Di modul 11 ya. Kita coba lihat modul 11. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah conditional tertiary operator ya. If, else atau if then ya. If then, else ya. Jadi strukturnya seperti ini ya. Ini sudah ada, nanti kamu baca lagi ya di modul 11 ya. Ya, sintaksnya ini ya. Sintaksnya ini. Jadi pemisahnya ada tanda tanya, ada titik 2 di sini. Ada titik koma ya. Jadi yang pertama ini diisi dengan prasyarat atau ekspresinya. Yang ini diisi jika nilainya benar. Jika prasyarat ini lolos, maka nilainya ini. Jika prasyaratnya tidak lolos, maka nilainya ini. Sama sebetulnya seperti ini ya. Jika lolos ini, jika tidak lolos ini. Jadi itu ya. Agak bingung ya. Oke, supaya nggak bingung kita langsung saja ya. Berarti di sini saya tambahkan seperti ini. Ini ada titik maaf, ini ada tanda tanya, ada titik 2 ya. Ini sintaks ada titik koma ya di sini. Sama kan ya sintaksnya ya. Di sini cuma di sini penggunaannya aja nih ya. Ada tanda tanya, ada titik 2, setelah itu ditutup dengan titik koma. Ini tutup script ya. Jadi seperti itu.
Nah, sekarang ini berarti apa tadi ini? Ini prasyaratnya atau di sini namanya ekspresi ya. Ekspresi kalau di sini istilahnya apa? Ekspresi ya. Kalau ini if true ya. Kalau ini if false, jika benar, jika salah. Jadi di sini saya akan jelaskan. Nah, kriteria itu adalah ya, kalau rata-ratanya itu 69, ya, kalau iya rata-ratanya itu lebih besar dari 69, jika ini benar, kriterianya ini benar, maka nilai dari kriteria ini adalah lulus. Gitu ya. Jika ini salah, maka nilainya tidak lulus. Jadi ini jika ekspresinya yes atau true, maka kriteria diberikan nilai lulus. Jika ekspresinya false atau tidak tidak lebih besar daripada 69, maka tidak lulus. Jadi ini ya, ini kalau dirubah menjadi script program menjadi seperti ini. Jadi ini ya. Seperti itu ya. Nah, tapi di sini kriteria di sini belum disebutkan ya, harus kita apa namanya deklarasikan di sini. Jadi kriteria saya deklarasikan ya. Kalau enggak nanti bisa error nih ya. Oke, sudah saya deklarasikan. Jadi itu ya. Jadi ini dijabarkan jadi ini ya. Kemudian ya, kita langsung tampilkan ya hasilnya. Di sini kan di dalam tugasnya kan, jika nilai rata-rata nasional maka nilai keluar seperti ini ya. Anda dinyatakan lulus. Berarti ini ada spasi 2 kali ya. Spasi 2 kali, saya tambahkan lagi spasinya. Di sini kita mau tambahkan. Tapi sebentar. Ini masukkan nilai tugas, masukkan nilai ujian. Oh, ininya belum ya. Belum ditampilkan nih rata-ratanya di sini ya. Berarti kita tampilkan dulu di sini ya. Ini kita tampilkan dulu nih ya. Sini check out rata-rata titik 2 ya. Di sini ya. Ya, kita tambahin di sini ya. Jadi check out rata-rata. Oh, ini check out juga nih, bukan check in ya harusnya ya. Check out rata ya. Karena dia mau menampilkan ya. Kalau menampilkan bukan ke sini. Nah, check out rata-rata, setelah itu garis baru 2 kali, baru kita tampilkan kriteria di sininya ya. Check out lagi ya. Check out, Anda dinyatakan lulus atau tidak lulus ya di sini ya. Nah, seperti ini. Ya, ini ya, Anda dinyatakan, jadi ini check out, Anda dinyatakan kriteria. Nah, kriteria ini bisa 2 kemungkinan ya, bisa lulus ini ya, bisa tidak lulus yang ini, tidak lulus ya, tergantung dari ini kriteria ini. Nah, inilah yang disebut dengan percabangan yang ini ya, ini ke sini ya. Kira-kira itu ya. Sekarang kita akan coba ini dijalankan. Kita jalankan ke Devsi ya. Ya, ini udah saya jalankan ya. Ceritanya udah saya tulis lah biar cepat karena waktunya sedikit lagi videonya ya. Kita running, compile, maka hasilnya seperti ini. Nilai tugas misalnya saya masukkan 60. Nilai ujiannya misalkan 55. Rata-rata 57, ada dinyatakan tidak lulus. Kalau lulus ya, misalnya saya running lagi. Nilai tugasnya misalnya 80. Ya, nilai ininya 75 ya, nilai ujiannya. Anda dinyatakan lulus. Demikian ya. Kira-kira itu contohnya. Silakan kamu nanti praktekkan di rumah menggunakan laptop masing-masing atau menggunakan komputer masing-masing. Selamat berlatih, selamat belajar, pelajari dan disimpan dicatat ya di buku catatan. Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.